A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil hudatil mayamin al-muntajabin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan membawakan riwayat yang akan bercerita tentang nasihat seorang yang mulia, seorang yang bijak, yang dikenal dengan nama yaitu Luqman Al-Hakim. Berbicara tentang nama ini yaitu Luqman Al-Hakim, adalah seorang yang bijak, seorang yang bertakwa, seorang yang luar biasa, sehingga beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan nama beliau dijadikan sebuah surat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Luqman, yang kita bisa lihat itu merupakan surat ke-31 dalam Al-Quran. Dan di dalam Luqman Al-Hakim banyak sekali hikmah-hikmah, banyak sekali nasihat-nasihat yang bisa kita ambil sehingga menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Luqman Al-Hakim, nama beliau disebut dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu di surat Luqman di ayat 12 dan di ayat 13. Beliau adalah seorang yang bijak, yang banyak berfikir, kemudian punya keyakinan yang kuat dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup di zaman Nabi Daud. Oleh karenanya Nabi Daud diceritakan sering bertemu dengan beliau, dengan Luqman Al-Hakim, sering mengunjungi, dan juga Luqman Al-Hakim sering mengunjungi daripada Nabi Daud. Dan juga yang cukup menarik bahwa disebutkan dalam riwayat-riwayat Islam, baik di dalam ahli sunnah maupun dalam madhab syiah, disebutkan bahwa Luqman Al-Hakim ini adalah seorang budak. Seorang dari Ethiopia yang beliau menjadi budak kemudian dibebaskan oleh majikannya karena perilaku dan juga sikap dan akhlak dari Luqman Al-Hakim. Oleh karenanya dalam sebuah hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib disebutkan bahwa Luqman Al-Hakim adalah seorang budak yang pertama dibebaskan dalam sejarah perbudakan. Itu dalam riwayat Imam Ali. Karena perilaku beliau yang luar biasa, Luqman Al-Hakim kepada majikannya. Karena beliau mempunyai hati yang bersih, hati yang bersih tadi, kemudian punya ruh yang luar biasa, perkataan yang jujur, yang amanat, dan beliau tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Di dalam cerita, karena kita nanti akan berbicara tentang nasihat dari Luqman Al-Hakim, disebutkan bahwa karena masyarakat dari lingkungan Luqman Al-Hakim itu banyak yang artinya masyarakat yang buruk, masyarakat yang jelek, sehingga beliau akhirnya banyak menyendiri dalam rumahnya dan beliau memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya. Anaknya adalah seorang yang mukmin juga disebutkan, sehingga Luqman Al-Hakim banyak memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa kepada anak beliau. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang nasihat beliau yang bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita, sehingga kita dalam berkehidupan bisa menjadi patokan nasihat ini, jadi pedoman dalam kehidupan kita. Yaitu dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Syekh As-Saduq disebutkan bahwa ausabihi
ibnahu annahu qala, sungguhnya Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, beliau berkata, ya bunayya, wahai anakku, ta'allamtu sab'ata alafin minal hikmati. Wahai anakku, aku telah mempelajari 7.000 dari hikmah dan nasihat-nasihat yang bagus. Beliau kemudian melanjutkan, fahfat minha arba'a. Jagalah, hafalkan 2 saja. Wa murra ma'i ilal jannah. Maka kamu dengan 4 nasihat ini, 4 hikmah ini, kamu jaga, kamu hafalkan, maka kamu pasti akan bersamaku menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 nasihat ini yang cukup luar biasa, karena Luqman Al-Hakim mengatakan dia sudah banyak sekali mempelajari berbagai hikmah-hikmah, mempelajari banyak nasihat-nasihat, bahkan sudah mempelajari 7.000. Beliau merangkum dalam nasihat-nasihat menjadi 4 nasihat yang bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, siapapun kita. Yang pertama adalah beliau mengatakan, ahkim safinataka fa inna bahraka amiq. Yang pertama, beliau mengatakan, kuatkanlah, teguhkanlah, kokohkanlah kapalmu, perahumu, sesungguhnya lautmu sangatlah dalam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa khaffif himlaka fa innal aqabata qa'ud. Ringankanlah bebanmu, karena perjalanan ini penuh dengan aral rintangan, banyak halangan, jalan yang berbukit, yang sulit untuk diatasi. Jadi kita harus meringankan beban kita. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan wa'aktsiriz zat fa innas safara ba'id. Dan perbanyaklah bekal, karena perjalananmu sangatlah jauh. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pesan beliau mengatakan wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Dan ikhlaslah dalam beramal, sungguhnya yang maha mengetahui, yang maha ahli, yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia maha melihat, maha alim, maha arif, maha pandai, yang mengetahui apakah amalan kita itu dipenuhi dengan keikhlasan atau dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Jadi ini 4 hikmah yang bisa kita ambil, yang akan kita jelaskan secara singkat masing-masing daripada hikmah tersebut. Hikmah yang pertama kita akan bicara, yaitu bahwa beliau mengatakan bahwa kita harus memperkuat perahu kita, karena lautan ini sangatlah dalam. Lautan kita adalah sangat dalam. Kalau kita bandingkan dengan dunia, itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim, bahwa dunia itu ibarat dengan lautan. Ibarat lautan, yang mana lautan itu kelihatannya di luarnya, di permukaannya itu tenang, indah, lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat kedalamannya, di dalamnya, masa kita akan melihat itu adalah tekanan yang kuat, kemudian ada hal-hal yang bisa mematikan bagi kita. Dunia dalam pandangan Luqman Al-Hakim itu seperti lautan yang kelihatannya itu indah, tenang, tetapi kalau kita lihat di dalamnya itu penuh dengan tekanan, penuh dengan hal-hal yang bisa mengganggu kita dalam kita menjalani perjalanan ini. Begitu juga kalau kita lihat dalam lautan ada seorang pelaut yang mana ketika dia ingin melaut, maka pastinya mereka butuh terhadap alat, senjata yang bisa diatur dan dikendalikan sehingga para pelaut selamat, kemudian terhindar dari mara bahaya. Ini pelaut. Karena kita tadi sudah sampaikan bahwa dunia ini bagaikan lautan, maka manusia di dunia ini juga dia butuh terhadap senjata,
butuh terhadap alat-alat, butuh pada sarana prasarana. Sehingga apa? Sehingga manusia ini bisa melewati perjalanan dunia ini yang penuh dengan tekanan-tekanan tadi bisa dengan selamat. Kalau tidak akan berbahaya. Oleh karenanya dalam sebuah riwayat Al-Imam Musa Al-Kadhim mengatakan bahwa inna Luqman qala li ibnihi, sungguhnya Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inna dunya bahrun amiq qad gharqa fiha alimun katsir. Wahai anakku, ketahuilah bahwa dunia ini adalah lautan yang dalam yang banyak sekali manusia tenggelam di dalamnya. Oleh karenanya kalian kalau ingin selamat dari tenggelamnya lautan, kemudian tekanan dari lautan tersebut, beliau mengatakan yaitu safinatuka fiha taqwallah. Kalau kamu kepingin selamat melewati di lautan ini, di kapalmu, yang harus ada di kapalmu pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah hal yang luar biasa yang menjadi sebuah benteng bagi kita dalam kita mengarungi kehidupan ini. Karena dengan takwalah kita bisa menjaga segala sesuatu sehingga kita lancar, kemudian bisa sukses dalam kehidupan ini. Takwa artinya dalam artian kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah adalah sesuatu yang merupakan kebutuhan kita. Allah tahu bahwa kita butuh kepada sesuatu yang kita butuhkan. Allah berikan kepada kita syariat. Syariat itu adalah kebutuhan kita sehingga kita harus patuhi. Kemudian yang kedua, yaitu dalam artian takwa adalah kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena larangan-larangan itu semuanya adalah bukan keinginan kita. Karena kita diciptakan oleh Allah, Allah yang lebih tahu, Maha Alim, Dia berikan kepada kita hal-hal yang harus kita jauhi. Jadi yang pertama agar kita sukses dalam kehidupan dunia ini yang bagaikan seperti laut, pertama di dalamnya harus ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wahashuha al-iman. Yang kedua adalah dalam lautan ini, dalam peraumu itu juga harus ada apa? Bahan bakar pengisinya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini adalah sesuatu yang kita butuhkan karena dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada akidah, kepada yang kita yakini itu kita teguh, kita tegar, kita kokoh dengan keimanan kita seperti kokohnya gunung-gunung ya. Kemudian beliau melanjutkan wasyira'uha at-tawakkal. Layarnya adalah tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dalam artian kita sudah melaksanakan segala usaha yang kita bisa berikan, kita coba, tetapi terakhirnya kita tawakal kepada yang maha dari segala maha, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengetahuan kita terbatas. Apa yang mungkin baik bagi kita belum tentu baik bagi kita. Apa yang jelek bagi kita belum tentu itu adalah jelek bagi kita. Ada sisi-sisi lain yang mungkin kita lihat dari secara keseluruhan itu adalah kebaikan bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan hal tersebut. Jadi layarnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qayyumuha al-aqlu. Pengawalnya yang menjaganya adalah akal. Akal ini adalah sebuah hujjah yang diberikan Allah kepada manusia. Setelah hujjah yang pertama, selain hujjah yaitu Rasul. Dengan akal kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian juga kita bisa lebih rasional. Itu adalah akal. Pengawalnya adalah akal. Kemudian atau penjaganya ya, penjaga yang lurus itu adalah akal. Wa daliluha al-ilmu. Petunjuknya adalah ilmu. Gayatnya adalah ilmu, buku pedomannya adalah dalam kehidupan dunia ini adalah ilmu. Oleh karenanya ilmu itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan ilmu kita bisa menyinari kehidupan kita. Al-ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan manusia yang beriman dan berilmu, Allah akan berikan derajat yang sangat tinggi. Dan dalam Islam adalah agama yang sangat menganjurkan kita untuk terus menggali ilmu. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwa belajar menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib bagi kita, baik laki-laki maupun perempuan, dan sepanjang masa, artinya sampai mati itu kita tetap wajib untuk menuntut ilmu.
Kemudian yang ketiga terakhir wasukanuha as-sabru. Kemudinya dalam kapal ini adalah sabar. Sabar. Kesabaran adalah hal yang sangat penting. Sabar dalam artian kita menghadapi cobaan-cobaan, itu adalah kesabaran. Sabar dalam artian kita melaksanakan perintah Allah, itu juga sabar. Karena kadang kita bisa jadi rajin pada titik tertentu, nanti kita mungkin tidak sabar sehingga kita keluar dari rel Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sabar. Nah, yang sangat menarik di sini adalah bahwa dunia ini kan tadi saya sampaikan adalah yang penuh dengan tantangan, penuh dengan gelombang, kemudian dengan gelombang yang dahsyat ya. Itu kalau kita tidak tegar, tidak tenang, tidak kokoh, maka kita akan tenggelam. Nah, ada sebuah tip dari Rasulullah, gimana sih kita masuki kapal keselamatan sehingga kita selamat. Beliau mengatakan bahwa kapal yang akan tenang, tegar, teguh, kokoh, yang akan menjadi perahu keselamatan itu adalah perahu Ahlul Bait. Adalah perahu keluarga Rasulullah SAW. Kalau kita mau sukses, maka kita harus menaiki daripada perahu ini. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi yang mengatakan, "Mathalu ahlu baiti fikum kamathali safinati Nuh." Sungguhnya perumpamaan ya ahlul baitku kepada kalian adalah seperti kapalnya Nabi Nuh. Ya, man raqibaha najah, barang siapa yang menaiki perahu ini maka dia akan sukses. Wa man takhallafa anha ghariqa. Barang siapa yang berlepas dari perahu ahlul bait maka dia akan tenggelam. Sebagaimana tadi sampaikan, perahu Ahlul Bait seperti perahu Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh itu, kejadian itu, tidak ada satupun yang bisa selamat. Walaupun kalian semua naik ke gunung yang tinggi, ke tempat yang lain, tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya yang mereka menaiki dari kapal Nabi Nuh. Oleh karenanya manusia ketika ingin sukses di dunia ini, tadi karena dunia ini disampaikan oleh Luqman Al-Hakim adalah kelihatannya indah tapi dalamnya penuh dengan gelombang-gelombang dan tekanan, maka kalau kita mau sukses adalah kita harus menaiki perahu Ahlul Bait. Dan ini yang telah disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i ketika beliau melihat berbagai madhab-madhab, banyak aliran-aliran, beliau mengatakan, "Walamma ra'aitun nasa qad dhahabat bihim madhahibuhum fi abharil ghayyi wal jahli." Beliau mengatakan bahwa ketika aku melihat manusia telah pergi dengan madhab-madhabnya dalam lautan ya, kegelisahan, kekeliruan dan kebodohan, raqibtu ala ismillahi fi safinatin najah. Maka aku menaiki dengan nama Allah Subhanahu wa taala pada perahu-perahu keselamatan. Siapa itu perahu keselamatan? Beliau mengatakan wahum ahlul baitil mustafa khatamir rasuli. Maka aku menaiki yaitu perahu ahlul bait Nabi Muhammad daripada penghulu para rasul. Jadi Imam Syafi'i ketika melihat berbagai macam dalam kehidupan dunia ini, beliau mengatakan saya menaiki kepada perahu keselamatan, yaitu perahu Ahlul Bait. Ini pesan pertama, bahwa perkuatkan perahumu, yaitu perahu Ahlul Bait, karena lautan ini sangatlah dalam, sangatlah banyak gelombangnya dan tekanannya. Jadi kalau kita mau sukses, tadi pertama adalah kita kuatkan perahu kita, yaitu perahu Ahlul Bait. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Luqman Al-Hakim melanjutkan wa khaffif himlaka fa innal aqabata qa'ud, ya. Yaitu ringankanlah bebanmu karena jalan ini sangatlah jalan terjal yang sulit untuk diatasi. Artinya dalam kita di dunia ini ada seperti medan kompetisi ya. Yaitu medan olahraga yang mana apabila kita contohnya ada lomba yang hubungannya kompetisi, mungkin lomba atletik atau lomba lari, itu kalau kita contohnya beban kita itu banyak, berat, maka kita akan sulit untuk bisa melewati atau bisa memenangkan kompetisi itu. Oleh karenanya kita kurangi beban kita.
Sesungguhnya yang bebannya dia lebih ringan pastinya akan lebih cepat. Sedangkan bebannya yang berat, maka dia akan sulit untuk melewati beban-beban ini. Jadi Luqman Al-Hakim mengumpamakan bahwa dunia ini medannya terjal ya. Seperti gunung-gunung yang berbukit, yang akan berhasil adalah mereka yang bebannya enteng. Nah, apa kira-kira beban yang bikin membuat kita berat? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa yang menyebabkan beban itu berat adalah az-dzunub, karena itu dosa-dosa kita. Jadi semakin kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan dosa, maka akan menjadi beban bagi kita. Sehingga kita ketika melewati arus dunia ini, kita akan kesulitan untuk sukses. Karena beban kita terlalu berat. Oleh karena untuk kita sukses, kita bisa melewati kehidupan ini, maka syaratnya adalah kita hilangkan, kita kurangi beban-beban itu, yaitu beban dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam sebuah doa ziarah disebutkan bahwa inna baini wa bainallahi azza wa jalla dzunuban qad athqalat dhuhri. Bahwa disebutkan itu di antara aku dan Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu beban ya, yaitu dosa. Dosa sehingga membuat punggungku itu berat. Jadi kita usahakan gimana caranya kita tidak bermaksiat dan berbuat dosa, baik dosa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa dalam hubungan dengan orang lain dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kalau mau sukses, tadi perkuat perahu kita, yang kedua adalah kurangi beban, yaitu beban maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tidak punya bermaksiat berarti semakin ringan, sehingga kita semakin mudah untuk melewati jalan yang terjal. Karena kalau kita ke gunung atau kita melakukan perjalanan yang penuh terjal, kalau beban kita terlalu banyak maka kita akan sulit untuk sampai kepada tujuan. Ini nasihat yang kedua yang bisa menjadi bahan bagi kita untuk kita di dunia ini jangan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, beliau mengatakan kalau kita ingin sukses, kemudian kita bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala, selain dua tadi, yang ketiga yaitu waqtirizat fa inna safara ba'id. Perbanyaklah bekal. Ya, bekalnya diperbanyak. Fa inna safara ba'id, karena perjalanan ini sangat panjang. Jadi dunia ini adalah, kita tahu semua, manusia mengetahui bahwa dunia ini adalah tempat sementara. Dunia ini tempat sementara. Kita semua tahu. Kita lihat bahwa dunia itu adalah darul mamar. Dunia itu tempat kita melewati saja, seperti terminal. Atau kita contohnya mau naik pesawat, kemudian kita mau ke sebuah tujuan tempat terakhir, tapi kita transit dulu. Dunia itu seperti tempat transit. Bukan darul baqo, bukan darul kita tetap. Nah, darul baqo ini adalah nanti adalah akhirat. Nah, oleh karenanya kita harus menyiapkan bekal dengan serius ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ghafir ayat 39 mengatakan, ya qaumi innama hadhid dunya mataun fa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, ketahuilah bahwa dunia ini adalah tempat kesenangan sementara. Ya, sesungguhnya akhirat itu adalah tempat kekal abadi. Nah, tetapi kalau kita bisa lihat, banyak orang yang tahu bahwa dunia ini tempat sementara, tetapi dalam perilakunya dia seperti orang yang meyakini bahwa dunia ini adalah tempat abadi. Oleh karena kita lihat manusia banyak yang berlomba-lomba hanya di dunia saja. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Artinya dunia itu kalau dalam Islam itu sebagai sarana untuk dia mencapai kepada akhirat, sebagai sarana, sebagai wasilah. Nah, kenapa sih manusia itu ketika dia itu tidak menyiapkan bekalnya, dia cinta betul kepada dunia, kemudian akhirnya karena dunia itu kan akan hilang dengan kematian, makanya manusia itu banyak membenci kematian. Nah,
dalam sebuah cerita disebutkan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat mulia dari Rasulullah, itu ditanya oleh sahabat-sahabatnya, wahai Abu Dzar, kenapa sih manusia ini mereka itu menyenangi daripada dunia, menyenangi artinya dia takut akan kematian. Padahal dia tahu bahwa dunia ini adalah tempat sementara. Beliau mengatakan bahwa Abu Dzar radhiyallahu an mengatakan li'annakum amartum ad-dunya wa akhrabtum al-akhirah. Kenapa? Karena kalian ini di dunia ini senantiasa membangun dunia kalian saja. Sehingga yang dibangun itu dunia sekalian saja. Apa sih dunia itu dalam secara singkat? Itu sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga terputus itu adalah dunia. Kenapa manusia itu takut akan kematian? Kata Abu Dzar, kenapa? Karena manusia itu dia hanya membangun dunia saja. Kemudian wa akhrabtum al-akhirah, kalian menghancurkan akhirat kalian. Sehingga tentunya ketika kalian hanya membangun dunianya, yang kita bangun dunia otomatis ya kita cinta terhadap dunia ini. Sedangkan sesuatu yang kita tidak bangun kita akan benci. Oleh karenanya manusia itu dia benci terhadap kematian. Karena yang dibangun adalah dunia saja. Kalau contohnya dia itu membangun akhiratnya, dia bangun juga akhiratnya, dia tentunya tidak benci terhadap kematian karena dia akan sampai kepada sesuatu yang dia bangun. Tetapi kalau contohnya dia bangun dunia saja sehingga dia mati, dia mau apa itu? Tidak ada kesia-siaan, kehilangan. Artinya kehampaan, sehingga orang pasti benci terhadap kehampaan, kehancuran, ketidakadaan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi manusia benci terhadap dunia, benci terhadap akhirat, sehingga dia hanya mengejar akhirat, mengejar dunia saja. Padahal kita tahu bahwa innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Padahal manusia sudah yakin tidak ada dunia ini, semua mati. Kita lihat semua mati dan kita yakin betul bahwa semua itu manusia pasti mati. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita lihat kita seperti kita hidup abadi sehingga kita tidak membangun akhirat kita. Dan juga disebutkan kenapa sih manusia itu sangat mencintai dunia? Karena dunia itu terlihat indah ya, terlihat cantik ya, terlihat enak di mata kita. Ya. Kemudian membuat kagum ya, hiasan-hiasan dan ornamen dunia itu membuat kagum dan juga takjub kita sehingga kita terpukau terhadap dunia ini. Itu yang menyebabkan akhirnya manusia membenci terhadap kematian. Oleh karenanya pesan berikutnya kita perbanyak bekal kita, bekal amal perbuatan kita, kemudian mungkin ibadah kita, walaupun bisa jadi itu tidak cukup, tapi kita berusaha, bukti bahwa kita berupaya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti sampai kepada akhirat kita tidak punya bekal. Ya, bekal ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, kita bangun akhirat kita. Kemudian juga dalam ayat Al-Qur'an, fa inna khairaz zadi at-taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dengan takwa itu kita akhirnya berusaha untuk memperbanyak bekal kita. Itu yang kita lihat, jangan sampai kita terpukau terhadap dunia. Oleh karenanya dalam sebuah riwayat Imam Ali disampaikan bahwa Imam Ali itu beliau mentalak dunia. Dunia ini dalam artian yang menjauhkan diri kepada kita kepada Allah. Tolong diingat, yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak bekerja, tidak, Imam Ali bekerja. Tetapi Imam Ali dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, aku telah tolak dunia dengan 3 talak ya, yang enggak mungkin aku bisa rujuk lagi. Beliau mengatakan, hayhat ghurri ghairi, wahai dunia, celakalah kalian. Ya, tipulah orang lain, jangan tipu aku. Jangan sesatkan aku, jangan bujuk aku. Enggak mungkin kamu bisa akan memujukku. La hajatali fik, aku tidak butuh pada kamu wahai dunia. Qad talaqtuki thalathan la raj'ata fiha. Aku telah talak kalian dunia ini dengan talak 3. Kalau dalam bab pernikahan kan talak 3 itu talak yang artinya yang paling top lah.
Imam Ali mengatakan qad talaqtuki thalathan la raj'ata fiha. Tidak ada rujuk lagi. Kenapa? Karena dunia itu fa'aishuka qasir. Hidup denganmu itu sangatlah pendek, sangat singkat. Hidup dengan dunia ini sangat singkat. Tapi wa khataruka yasir, tapi bahayamu sangat mudah kalau kita nggak jaga betul-betul, kita akan bisa tergelincir, membahayakan bagi kita. Wa amaluka hakir, tipuanmu, angan-anganmu itu hina, rendah. Ya. Min qillatizat, wahai, kemudian beliau mengatakan, oh alangkah sedikitnya daripada bekalku. Wa turit thariq, dan jauhnya perjalanan. Wa bu'dus safar, kemudian dan jauhnya perjalanan. Artinya dunia ini sangat berbahaya kalau kita nggak siap. Kalau tidak, kalau kita sedikit bekalnya, maka padahal perjalanannya sangat jauh. Kayak kita contohnya mau ke tempat perjalanan yang cukup jauh, kita bekalnya sedikit, ya otomatis kita akan kesulitan nanti. Oleh karenanya Imam Ali mengatakan perbanyaklah, atau tadi Luqman Al-Hakim mengatakan perbanyaklah bekal kalian. Ini yang ketiga, bahwa kita harus memperbanyak bekal kita karena perjalanan kita sangat jauh. Kemudian yang keempat, ini beliau mengatakan bahwa Luqman Al-Hakim mengatakan wa akhlisil amala fa inna naqida basir. Berikhlaslah dalam beramal karena Allah Maha tahu segalanya. Maha bisa membedakan mana yang ini ikhlas, mana yang bukan. Jadi dalam Islam itu disebutkan bahwa kita dalam beramal itu kalau bisa disertai dengan keikhlasan. Karena nilai sebuah perbuatan, amal perbuatan itu adalah apabila ada keikhlasan di dalamnya. Amal perbuatan kecil tapi dipenuhi dengan keikhlasan itu lebih baik daripada amal banyak tapi tidak dipenuhi dengan keikhlasan. Oleh karenanya oleh karenanya kita dalam kita melakukan amal, coba kita masukkan, kita sertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha dari segalanya. Karena sekali lagi dunia ini adalah kebun ya, atau tempat kita bercocok tanam untuk di akhirat kita. Ya. Jadi buah amalan dunia itu akan kita dapatkan nanti di akhirat. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berfirman, "Wa wajadu ma amilu hadira", dan mereka mendapati apa yang mereka amalkan itu hadir nanti di akhirat nanti. "Wala yudlamu rabbuka ahada", dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin artinya berbuat zalim terhadap hambanya. Jadi Luqman Al-Hakim tadi menyampaikan bukan waqsiril amala, bukan perbanyaklah beramal, tapi enggak, wa akhlisil amala. Penuhi amal kalian dengan keikhlasan. Perbanyak ikhlasannya. Ya, jadi akhlisil amala. Jadi lebih spesifik lagi, beliau lebih spesifik, yaitu berikhlaslah dalam beramal. Karena al-ikhlas itu adalah mi'yarur rabb. Ya, artinya standar ya. Yang artinya ukuran yang membedakan itu nanti adalah ikhlas. Jadi dalam amalan yang sebaik-baiknya amalan itu yang dipenuhi dengan keikhlasan, bukan hanya perbanyak amalan. Jadi kalau ikhlas tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qurbatan ilallah, ini kalau kecil itu dipenuhi dengan keikhlasan, sungguhlah sangat bernilai. Apalagi contohnya banyak tapi dipenuhi dengan keikhlasan. Tapi kebalikannya, banyak tapi tidak ikhlas, itu nanti kurang bernilai. Ya. Ini yang kita bisa lihat bagaimana Rasulullah dan Ahlul Baitnya, kita lihat dalam Ahlul Baitnya, maka kita lihat di Ahlul Bait itu ketika kita bisa lihat bagaimana Ahlul Bait ketika itu dia berpuasa selama 3 hari karena melakukan nazar, tapi karena ada orang yang datang, orang miskin,
kemudian orang yatim dan orang tawanan itu mereka berikan. Wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini yang selanjutnya mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku berikan itu, Ahlul Bait memberikan semua itu, dia berikan makanan kepada orang miskin, orang yatim, orang tawanan, itu bukan karena apa-apa, tapi karena apa? Liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan jazaan wala syukura, ingin mendapatkan balasan dan tidak juga ingin mendapatkan rasa syukur. Ini adalah sangat yang luar biasa. Oleh karenanya kalau kita contohnya berbuat amal tapi dipenuhi dengan riya, itu gak ada artinya. Seperti dalam Al-Quran, seperti kayak contohnya di sebuah batu yang licin yang ada debu, kemudian datanglah hujan yang deras sehingga batu itu menjadi licin lagi. Artinya tidak bermakna. Artinya hilang amalan. Apalagi contohnya amalan kita dipenuhi dengan riya, contohnya juga dipengaruhi dengan kesombongan atau berkata kasar kepada orang yang kita kasih, itu dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa itu tidak punya makna. Dan sekali lagi, Allah itu maha, wallahu alimum bidzati sudur. Allah mengetahui apa yang di dada-dada kita, yang di hati kita, di dalam hati kita, dalam dada kita, Allah tahu. Ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, dan mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang terlihat. Itu Allah maha mengetahui. Apa artinya? Amalan-amalan kita itu tentunya pasti diketahui apakah kita karena Allah atau karena yang lain. Dan terakhir, karena kita di bulan Syawal ini dan kita juga setelah melaksanakan ibadah puasa, itu dalam khutbah Sayyidah Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra, disampaikan bahwa as-siyam itu adalah tathbitan lil ikhlas, bahwa puasa itu adalah penetapan, penguatan bagi keikhlasan kita. Karena dalam kita berpuasa itu tentunya kita karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Semoga 4 nasihat dari Luqman Al-Hakim ini menjadi pegangan bagi kita, bagi saya secara pribadi, sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.